Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Dasar Kesulitan Belajar. Di sini terima kasih kepada Bunda Tika Febriani MPD yang telah memberikan waktu untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami anggota kelompok dengan saya sendiri Novita Wulandari dan dua rekan saya Septi Hernita dan Aditya Putra Pahreja. Adapun topik pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama konsep dasar kesulitan belajar, yang kedua pengertian kesulitan belajar, yang ketiga faktor penyebab kesulitan belajar, dan kedudukan analisis kesulitan belajar dalam proses pembelajaran. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami. Saya Aditya Putra Pahreja akan membacakan materi yang A, yaitu konsep dasar kesulitan belajar. Menurut Nathan, istilah kesulitan belajar atau learning disability diberikan kepada anak yang mengalami kegagalan dalam situasi pembelajaran tertentu. Dalam hal ini, belajar didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi secara terus-menerus yang tidak diakibatkan oleh kelelahan atau penyakit. B. Pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya. Aktivitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya dapat berlangsung secara wajar. Kadang-kadang lancar, kadang-kadang tidak, kadang-kadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang-kadang terasa amat sulit. Dalam hal semangat, terkadang semangatnya tinggi, tetapi terkadang juga sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian, demikian kenyataan yang sering kita jumpai pada setiap anak didik dalam kehidupan sehari-hari dalam kaitannya dengan aktivitas belajar. Kesulitan dapat diaktifkan kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran atau informasi yang diberikan. Ketiga, menurut Syaiful Bahri Jamarah dalam bukunya, pengertian kesulitan belajar adalah kondisi di mana siswa tidak dapat belajar secara wajar yang disebabkan oleh adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Baik, saya Septi Hernita akan memaparkan materi yang berjudul Faktor Penyebab Kesulitan Belajar. Nah, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu yang pertama, faktor internal, faktor dari dalam diri manusia itu sendiri, yang meliputi karena sakit. Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisiknya, sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya rangsangan yang diterima melalui indranya tidak dapat diteruskan ke otak. Dan yang kedua, karena kurang sehat. Anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar sebab ia mudah capek, mengantuk, pusing, daya konsentrasinya hilang, kurang semangat, pikiran terganggu. Dan yang ketiga, karena cacat tubuh. Cacat tubuh dibedakan atas dua, yaitu cacat tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, kurang perhatian, kurang penglihatan, gangguan psikomotor. Dan yang kedua, cacat tubuh yang tetap atau serius seperti buta, tuli, bisu, hilang tangannya. Dan faktor internal yang keempat adalah inteligensi. Anak yang IQ-nya tinggi dapat menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang dihadapi. Yang kelima adalah bakat. Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Yang keenam, minat. Tidak adanya minat seorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi sebagai faktor inner atau batin berfungsi menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan belajar. Dan yang kedua ada faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri manusia, meliputi faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor media massa dan lingkungan sosial. Yang dimaksud dengan faktor keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan pertama, tetapi juga sebagai faktor penyebab kesulitan belajar. Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya, mungkin acuh tak acuh, tidak memperhatikan kemajuan belajar anak-anaknya, akan menjadi penyebab kesulitan belajarnya. Dan yang kedua, faktor sekolah. Di dalam lingkungan sekolah yang menjadi faktor kesulitan belajar siswa meliputi guru. Guru dapat menjadi sebab dari kesulitan belajar apabila guru tidak memenuhi kriteria mengajar baik dalam pengambilan metode yang digunakan atau dalam mata pelajaran yang dipegangnya.
Dan yang kedua adalah sarana dan prasarana. Alat pelajaran yang kurang lengkap membuat penyampaian pelajaran tidak optimal. Kondisi gedung sekolah yang kurang memadai juga dapat mengganggu proses belajar siswa di sekolah. Dan faktor eksternal yang terakhir adalah faktor media massa dan lingkungan sosial. Faktor media massa meliputi bioskop, TV, surat kabar, majalah, buku-buku, komik yang ada di sekeliling kita. Dan faktor lingkungan sosial yaitu meliputi teman bergaul dan lingkungan masyarakat. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kedudukan analisis kesulitan belajar dalam proses pembelajaran. Keberhasilan belajar peserta didik dalam proses pembelajaran ditandai dengan penguasaan bahan pelajaran yang telah diberikan guru yang diwujudkan dalam bentuk nilai yang tinggi dan atau baik. Peserta didik yang belum mampu menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan oleh guru harus mendapatkan perhatian khusus oleh guru. Guru harus berusaha membantu peserta didik mampu menguasai pelajaran dengan cara meneliti jenis dan letak kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran. Kenyataan yang dihadapi guru bahwa dalam proses pembelajaran guru sering menjumpai peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Akhirnya pada akhir pembelajaran peserta didik tidak mampu menguasai bahan pelajaran yang telah diberikan guru. Agar proses pembelajaran berhasil, maka guru harus berusaha menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Dengan demikian, kedudukan diagnosis kesulitan belajar dalam proses pembelajaran sangatlah penting keberhasilan proses pembelajaran. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris learning disability. Kesulitan belajar merupakan suatu konsep multidisipliner yang digunakan di lapangan ilmu pendidikan, psikologi maupun ilmu kedokteran. Belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingat, dan retensi pengolahan informasi. Menurut Nathan, istilah kesulitan belajar atau learning disability diberikan kepada anak yang mengalami kegagalan dalam situasi pembelajaran tertentu. Dalam hal ini, belajar didefinisikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi secara terus-menerus yang tidak diakibatkan oleh kelelahan atau penyakit. Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kesulitan belajar siswa, yakni faktor yang terdapat dalam diri siswa itu sendiri atau internal, dan faktor yang berasal dari luar atau eksternal, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat sekitar.